Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septiman Leni dengan nomor induk mahasiswa 877583353. Saya dari UPBJJ Jambi, Salut Limbo Bujang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tugas praktikum IPA di SD, modul 2, makhluk hidup dan lingkungannya, dengan judul praktikum pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengamati pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Baiklah, adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu ada deterjen, ada kapas secukupnya, kemudian biji kacang hijau, 7 ada plastik yang sudah diberi label untuk larutan nanti, kemudian ini ada 7 ada plastik juga nantinya yang akan digunakan untuk meletakkan biji kacang hijau. Nah, kemudian ini yang label kontrol sudah ada 2. Nah, yang ini ada 3,1%, 6,25%, 12,5%, 25%, 50%, dan 100%. Kemudian ada gelas takar 1000 ml, ada air, dan ada sendok nantinya untuk mengaduk. Nah, lanjut saja di sini. Pertama, kita akan isi dulu airnya. Kemudian ini ada air 1000 ml. Nah, ini kita beri larutan deterjen. Kemudian ini kita aduk. Setelah itu kita ambil 500 ml. Nah, ini kita masukkan ke 100%. Lanjut, ini kita tambahkan lagi sampai 1000 ml. Nah, lanjut kita aduk lagi. Kemudian, ini kita masukkan lagi ke 50%. Udah, lanjut begitu seterusnya sampai ke 3,1%. Yang diberi label kontrol ini kita isi dengan air biasa atau air PDAM yang tidak mengandung deterjen. Nah, selanjutnya ini biji kacang hijaunya kita pilih dulu. Nah, ini kita pilih karena nanti takut ada yang rusak. Ternyata ini bijinya semuanya tenggelam. Nah, ini ada satu yang mengambang, kita ambil aja bijinya yang mengambang. Nah, ini kemudian kita ambil sekitar 10 biji setiap larutan. Nah, ini setiap larutan kita masukkan. Nah, setelah kita masukkan ke setiap larutan, kita akan diamkan dulu sekitar 5 menit. Jadi ini setelah 5 menit tadi biji kacang hijaunya direndam di masing-masing larutan. Nah, ini udah saya pisahkan. Kemudian selanjutnya kita akan letakkan kapas ke dalam setiap masing-masing wadah. Ini kapasnya secukupnya saja. Nah, kemudian langkah selanjutnya ini kita akan tanam biji kacang hijaunya. Kita letakkan di atas kapas, maksudnya di masing-masing wadah yang sesuai dengan persen larutannya. Seperti ini kontrol, makanya tempatnya juga yang kontrol 3,1%, juga 3,1%, dan seterusnya. Ini yang pertama kita masukkan dulu yang kontrol ya, yang tidak terkena deterjen. Jadi kita masukkan sekitar 10 biji kacang hijau. Nah, kemudian setelah kita masukkan bijinya, kemudian kita siram sekitar 2 sendok menggunakan masing-masing larutan. Kita membasahi kapasnya secukupnya saja. Nah, kemudian selanjutnya ini yang 3,1. Kemudian kita siram juga sekitar 2 sendok airnya. Lanjut yang 12. Oh, ini terbalik ya. Nah, ini kita lanjutkan yang 6,25%. Kita siram juga sekitar 2 sendok aja, nggak usah banyak-banyak. Yang penting ininya basah. Nah, lanjut.
Ini sudah selesai kita letakkan. Nah, ini akan kita tunggu sampai pertama nanti kita akan lihat di 24 jam. Kemudian setelah 24 jam nantinya kita akan tutup kembali, dan nanti akan kita amati lagi setelah 48 jam. Ini akan kita tutup. Ini akan kita tunggu sama 24 jam. Nah, ini setelah 24 jam kita akan melihat hasilnya. Nah, di sini kita akan mengamati satu persatu bagaimana perkembangan dari biji kecambah ini. Yang pertama ini larutan dengan konsentrasi 100%. Sudah mulai ada yang berkecambah tetapi tidak banyak. Kemudian larutan 50 sama juga ada yang berkecambah, tidak banyak. Itu sudah mulai ada yang terlihat bijinya, kulit biji berubah berwarna coklat. Selanjutnya yang 25% masih sama dengan larutan 50 tadi, lebih sedikit yang berkecambah. Kemudian ini larutan yang 12,5%. Selanjutnya 6,25%, ada yang berkecambah juga, ukurannya masih kecil. Yang 3,1 yang berkecambah cukup banyak. Dan ini yang larutan kontrol, yang berkecambah hanya 2, tetapi biji terlihat masih sehat. Nah, ini setelah hari kedua, ini saya melakukan pengamatan. Nah, berdasarkan pengamatan ini, bahwa yang larutan kontrol ternyata hanya 2 biji saja yang tumbuh, tetapi pertumbuhannya bagus, ukurannya bertambah, dan bijinya tetap berwarna hijau. Sedangkan yang menggunakan larutan deterjen, ternyata bijinya itu kebanyakan sudah berubah warna menjadi coklat. Dan juga terlihat memang banyak yang berkecambah, tetapi pertumbuhannya itu tidak maksimal karena tidak terlihat begitu signifikan penambahannya. Berdasarkan hasil pengamatan hari kedua, dapat disimpulkan yang mana cobaan ini membuktikan bahwa bahan kimia seperti deterjen bisa menjadi polutan yang berbahaya bagi tanaman. Hal ini karena deterjen mengandung zat yang mengganggu proses penyerapan air dan aktivitas enzim di dalam biji. Akibatnya, biji tidak mampu melakukan respirasi dan pembelahan sel yang dibutuhkan untuk tumbuh menjadi kecambah. Secara keseluruhan, percobaan ini memberikan pelajaran penting tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dari limbah rumah tangga. Jika air tercemar deterjen masuk ke tanah, maka dapat menghambat pertumbuhan tanaman dan merusak keseimbangan ekosistem.